dermamu membumi. Sulit rasanya menerjemahkan emosi kami. Kekosongan dalam hati dan pikiran seakan dilempari rasa tak percaya. Perasaan yang tak bisa menerima dari kenyataan. Begitu berat rasanya kehilangan sosok Umi, bagaikan jatuhnya batu asteroid pada eksistensi kami. Sisakan lubang besar yang betapapun kami coba lupakan, hati kecil kami akan selalu ingat bahwa lubang itu ada. Umi sang istri Kiai, bagaikan atap kokoh nan teduh. Umilah tempat berpulangnya Buya. Kebaktian Umi tak bersyarat muluskan ridho sang suami. Peran Umi dalam hidup kami begitu sentral. Dan meskipun tak mengajar santri, Umi adalah komponen inti jauh di dalam yang membantu pondok bergerak. Ya, dermamu membumi. Semakin besar Allah menitipkan harta padamu, semakin luas tanganmu untuk mendermakannya. Umi tak ingin tahu berapa harta yang dimiliki. Umi hanya ingin mendengar bahwa sampai mana harta titipan Allah ini terbagi. Kami berada dekat dengannya. Selama ini bukan hanya berjuang melawan gejolak rindu yang berapi-api, namun juga mengambil inspirasi untuk bisa meneruskan perjuangan Umi sampai detik ini. Semoga doa suamimu, anak-anakmu, keturunanmu, dan orang sekitarmu bisa tersampaikan. Selamat jalan, Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya Buya sudah mulai bertemu dengan Umi sejak Buya pulang dari pesantren. Sepulangnya Buya dari pesantren, karena Buya diurus oleh paman Buya, yaitu Mang Tibi, namanya Mang Muhammad Sapibi, dan rumahnya dekat dengan Umi, maka sejak itulah sekitar tahun 1960, ya sekitar 1960 sudah mulai bertemu dengan Umi. Namun karena Umi masih kecil, masih sekolah, ya kebetulan Buya mengajar di sekolahnya Umi, maka mulai bertemu dengan Umi adalah pada waktu Buya melaksanakan tugas mengajar di sekolahnya. Dari sekitar tahun 1960-an. Hal yang paling menakjubkan daripada sosok Umi bahwa Umi itu sulit untuk Buya katakan karena tidak mampu menahan keterharuan daripada apa yang dilakukan Umi. Yang paling menakjubkan daripada Umi itu bahwa Umi itu tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Sekalipun sakit bagaimanapun, sekalipun berada di rumah sakit. Ketika di rumah sakit dioperasi, karena dioperasi Umi itu 5 kali dioperasi. Operasi tulang lutut, operasi tulang belakang, operasi tenggorokan, sampai 5 kali. Itu tidak pernah meninggalkan sholat, selalu meminta sholat.
Bahkan bukan hanya Umi saja, ketika Buya di rumah sakit, Umi selalu mendampingi Buya dan mengontrol untuk bagaimana Buya sudah sholat ataupun belum sholat. Pernah tengkar dengan dokter di rumah sakit Santosa karena Umi tidak boleh masuk ke ruangan yang maksudnya untuk memberitahukan bahwa waktu sholat asar sudah tiba. Begitu. Nah, itulah yang paling mengesankan, sehingga akhirnya Buya diambil oleh Umi dari rumah sakit dengan dipaksa minta kepada dokter itu karena Umi tidak diperkenankan untuk mendampingi Buya untuk menuntun sholatnya itu. Itulah yang paling Buya katakan sebagai yang paling mengesankan. Umi itu betul-betul ahli ibadah, taat. Yang pertama itu. Yang kedua, bahwa yang paling mengesankan Buya kepada Umi, bahwa segala sesuatu, harta, kekayaan, kemampuan dan segala sesuatu adalah untuk pondok. Segala-galanya untuk pondok. Selalu untuk pondok. Segala harta kekayaan untuk pondok. Segala nyawa untuk pondok. Sehingga Buya sukses mendirikan pondok ini karena dukungan daripada Umi sendiri yang sangat berkeinginan sekali untuk membesarkan pondok Al-Basariyah ini. Kebiasaan yang tidak pernah tertinggalkan dari Umi, ya itu mengerjakan sholat berjamaah. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sekalipun dalam keadaan sakit, Umi selalu memaksakan untuk datang ke aula, ke tempat berjamaah sholat. Itulah sehingga sholat berjamaah itu bagi Umi sudah menjadikan suatu kebiasaan bagi Umi, sekalipun dalam keadaan sakit ataupun sekalipun apa yang harus terjadi pada waktu itu. Kenangan yang paling berkesan dengan Umi yaitu yang tidak bisa dilupakan, begitu, bahwa apa yang Buya senangi dalam rumah tangga dengan Umi, maka Umi mesti senang. Apa yang Buya benci, maka Umi benci. Jadi Umi selalu sejalan dengan Buya itu. Apa yang Buya senangi selalu Umi senang, apa yang Buya benci. Contohnya saja sebenarnya Buya itu senang memelihara binatang dulu. Burung-burung pada waktu itu, burung berkicau. Ya Umi lah yang memelihara burung-burung itu karena ini kesayangan suami, karena ini kesayangan Buya, begitu. Ya Umi sabar sekali, betul-betul sabar. Sulit untuk mencari bandingannya seperti sabarnya Umi itu. Sabar menghadapi segala apa musibat, sabar menghadapi segala penyakit, sabar segala sesuatunya. Pokoknya sangat bersabarlah. Kata-kata dari Umi yang selalu membangkitkan semangat dari Buya, bahwa segala sesuatu adalah untuk pondok, begitu. Segala sesuatunya adalah untuk pondok. Punya harta untuk pondok, punya kemampuan untuk pondok. Segala sesuatu pokoknya untuk pondok, untuk membesarkan pondok ini. Inilah kata-kata yang selalu Buya menjadikan semangat bagi Buya untuk membesarkan pondok ini. Sangat kasih sayang Umi terhadap para santri. Pokoknya kalau seandainya ada santri dihukum, Umi nangis karena kasihan kepada santri. Sekalipun Umi tidak berani karena dihukum umpamanya santri itu oleh Buya, tapi Umi menangis karena kasih sayangnya kepada santri. Bahkan pernah ada santri yang oleh Buya dihukum karena kasih sayangnya Umi, maka pada waktu Buya sedang tidak melihat keadaan santri itu, Umi lah yang mengasihi santri itu, yang memberikan makan kepada yang sedang dihukum itu, yang ngontrol yang segala sesuatu. Jadi betul-betul menunjukkan rasa kasih sayang terhadap santri. Bahkan santri yang tidak bisa bayar
biaya nafkah Syahriah, Umi rela untuk mengorbankan harta kekayaannya untuk memberikan sumbangan kepada orang yang tidak mampu membayar itunya. Itu saking sayangnya Umi kepada santri. Ya, kasih sayang terhadap keluarga sama sebenarnya demikian, seperti kasih sayang kepada santri. Jadi Umi selalu menyisihkan waktu untuk berdoa khusus untuk keluarga. Bahkan anak 7 satu-satu. Pernah Buya nanya kepada Umi sedang apa? Cepat Buya ladeni, ada kepentingan, kata Umi. Nanti maaf Buya karena satu lagi anak saya yang belum terdoakan, katanya. Begitu, terdoakan. Anak 7 itu setiap sholat itu satu-satu didoakan. Kalau kesukaan Umi tidak ada makanan yang tidak dipantrang begitu, hanya kecuali makanan yang tidak dibolehkan oleh dokter. Paling juga ada sesuatu yang paling ditakuti oleh Umi, yaitu kayak cacing, belut begitu. Itu makanan, itu bentuk makanan kalau belut itu sangat ditakuti oleh Umi sekali. Gitu. Umi tidak banyak kesukaan tempat di mana saja yang diajak oleh Buya, di sanalah yang Umi sukai. Jadi kesukaan Umi itu di tempat-tempat yang oleh Buya disukai. Tempat mana yang oleh Buya disukai, maka Umi suka. Begitu. Itu saking khidmatnya terhadap suami. Ingin yang belum tercapai sampai sekarang ini, yaitu ingin membangun masjid. Masjid Al-Basariyah ini yang sekarang ada itu belum memadai, belum sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Umi. Makanya Umi ketika datang gubernur yang mengikuti sholat subuh berjamaah di Al-Basariyah, Umi paling depan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa yang dijanjikan oleh gubernur itu dapat tercapai, sekalipun sampai sekarang belum bisa tercapai itu. Jadi sesuatu yang belum tercapai daripada keinginan Umi, yaitu ingin melebarkan masjid, ingin membuat masjid sehingga semua jamaah yang 2000 orang ini bisa tertampung di masjid yang diinginkan oleh Umi. Demikianlah keinginan Umi, ingin membesarkan pondok ini dengan membuat masjid untuk fasilitas santri, dengan sebanyak-banyaknya santri bisa termuat oleh fasilitas masjid itu. Ingin Buya katakan dulu, Umi, hampura Buya, Umi. Itulah ingin saya Buya katakan. Saya ingin meminta maaf, hampura, karena Buya sangat kasar sekali kepada Umi. Namun Buya sadar bahwa Umi telah memaafkan kepada Buya. Itulah yang ingin Buya sampaikan kepada Umi kalau sebenarnya ada. Ingin minta maaf itu kepada Umi. Saya mohon kepada alumni untuk sama-sama mendoakan. Gitu. Kalau ada punya waktu menziarahi makamnya Umi di Arjasari, itu dan menyampaikan doa kepada itu khusus untuk Umi agar diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang Buya mohonkan kepada alumni. Doakanlah Umi untuk itu, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itulah yang saya mohonkan kepada alumni.
wajahmu pasti menghampiri.